warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidantri Marliana. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Keputihan adalah kondisi ketika lendir kental atau cairan bening keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan, kelembapan, serta untuk melindungi organ intim wanita dari infeksi. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri. Hal tersebut merupakan proses alami agar vagina tetap bersih sekaligus terlindungi dari infeksi. Keputihan normal terjadi setidaknya 6 bulan sebelum wanita mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Keputihan juga normalnya keluar saat wanita menerima rangsangan seksual, sedang menyusui, atau mengalami stres. Selain itu, keputihan juga bisa terjadi pada bayi baru lahir. Terkadang keputihan pada bayi baru lahir juga disertai dengan sedikit darah. Hal ini terjadi ketika bayi terlalu banyak terpapar oleh hormon ibu saat masih di dalam kandungan. Namun, keputihan ini umumnya akan menghilang setelah bayi berusia 2 minggu. Keputihan yang tidak normal dapat disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit. Infeksi pada keputihan abnormal terbagi menjadi 2 jenis, yakni infeksi tidak menular dan infeksi menular. Penyebab keputihan dari infeksi tidak menular misalnya akibat vaginosis bakterialis dan candidiasis. Sementara itu, keputihan dari infeksi menular umumnya disebabkan oleh penyakit menular seksual PMS seperti chlamydia, trichomoniasis, dan gonore. Selain infeksi, keputihan juga bisa menjadi tanda kanker pada rahim atau leher rahim atau serviks. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang wanita rentan terserang infeksi vagina dan mengalami keputihan, antara lain mengkonsumsi pil KB dan obat kortikosteroid, menderita penyakit diabetes, berhubungan seksual tanpa kondom dan sering berganti pasangan. Memiliki daya tahan tubuh lemah misalnya akibat penyakit HIV dan AIDS, mengalami iritasi di dalam atau sekitar vagina, menipisnya dinding vagina akibat menopause, terlalu sering membersihkan area kewanitaan dengan sabun yang mengandung parfum dan sabun antiseptik. Keputihan yang tergolong normal dapat terlihat dari ciri-ciri cairan yang keluar dari vagina, antara lain tidak berwarna atau berwarna putih, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam, memiliki tekstur cairan yang dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Sedangkan pada keputihan yang tidak normal, tanda dan gejalanya adalah cairan keputihan berbeda warna, bau, atau tekstur dari biasanya, cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya, keluar darah di luar jadwal haid. Keputihan yang abnormal tersebut dapat disertai dengan keluhan, gatal di area kewanitaan, nyeri di panggul, nyeri saat buang air kecil, rasa terbakar di sekitar vagina. Perubahan warna pada cairan keputihan dapat menjadi tanda dari kondisi tertentu. Keputihan berwarna coklat atau disertai bercak darah biasa disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur, atau bisa juga merupakan tanda dari kanker rahim atau leher rahim.
Keputihan berwarna hijau atau kekuningan dan berbuih dapat disebabkan oleh penyakit trichomoniasis. Keputihan berwarna kelabu atau kekuningan dapat disebabkan oleh gonore. Keputihan berwarna putih dan kental dapat disebabkan oleh infeksi jamur pada vagina. Keputihan berwarna putih, abu-abu, atau kuning serta disertai dengan bau amis dapat disebabkan oleh penyakit vaginosis bakterialis. Keputihan berwarna merah muda bisa disebabkan oleh peluruhan lapisan rahim yang terjadi setelah melahirkan. Waspadai jika cairan keputihan mengalami perubahan warna, tekstur, dan bau. Kondisi ini dapat menjadi tanda keputihan yang berbahaya atau tidak normal, yang bisa disebabkan oleh infeksi atau kelainan organ reproduksi. Keputihan dengan ciri seperti itu dapat menjadi tanda penyakit kelamin wanita. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami keputihan dengan tanda dan gejala yang tidak normal seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Terlebih, jika gejala tidak kunjung membaik setelah menjalani perawatan mandiri di rumah.